Di panggung diplomasi paling bergengsi di dunia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang sangat emosional dan menyentuh dalam sidang Majelis Umum PBB. Dengan lantang, ia membuka kembali luka sejarah bangsa Indonesia, menggambarkan bagaimana di masa lalu, bangsa kita diperlakukan lebih hina daripada anjing. Pidato ini bukan hanya sekadar penyampaian visi, tetapi juga pengingat tentang perjuangan panjang Indonesia. Apa makna di balik pernyataan yang sangat kuat ini? Dan bagaimana pesan ini memperkuat peran Indonesia di mata dunia? Mari kita bedah tuntas. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo memulai pidatonya dengan menyinggung tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, rasisme dan kebencian. Ia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai bangsa, memiliki pemahaman mendalam tentang penderitaan ini. Selama berabad-abad, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih hina daripada anjing di tanah air kami sendiri, ujar Prabowo. Pernyataan ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang betapa brutalnya masa lalu. Prabowo juga menyebutkan bahwa bangsa Indonesia tahu persis bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan sistem apartheid, di mana kesempatan setara ditolak. Pidato ini menjadi sebuah pengingat bahwa pengalaman sejarah adalah dasar dari komitmen Indonesia untuk melawan segala bentuk penindasan. Di tengah pembahasan tentang penderitaan, Prabowo juga menyoroti kekuatan solidaritas. Ia menekankan bahwa dalam perjuangan melawan kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, selalu berdiri bersama Indonesia. Ia secara khusus memuji PBB karena telah memberikan bantuan yang sangat penting dan legitimasi internasional atas dasar solidaritas kemanusiaan. Tanpa PBB, kita tidak dapat aman. Indonesia butuh PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB, tegasnya. Pernyataan ini sangat kontras dengan pandangan beberapa pemimpin lain yang menganggap PBB tidak relevan. Pidato Prabowo justru memperkuat peran PBB dan menunjukkan bahwa Indonesia sangat menghargai lembaga tersebut. Pidato Prabowo ini sangat strategis. Pertama, dengan membuka luka sejarah, ia memberikan konteks moral yang kuat untuk kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa pengalaman pahit bangsa membuat Indonesia lebih peka terhadap penderitaan bangsa lain. Kedua, pidato ini memposisikan Indonesia sebagai pemimpin moral di antara negara-negara berkembang yang berjuang melawan ketidakadilan. Terakhir, pidato ini adalah bukti bahwa Indonesia, sebagai negara besar, siap untuk berbagi pengalaman dan mengambil peran yang lebih besar di panggung global untuk mewujudkan perdamaian. Jadi, teman-teman, pidato Presiden Prabowo di PBB adalah sebuah pernyataan yang berani dan penuh makna. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang identitas dan komitmen Indonesia saat ini. Menurut kalian, apakah pidato ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia? Dan apakah pengalaman sejarah ini akan membuat Indonesia lebih vokal dalam isu-isu global di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.